Artinya contohnya istrinya sudah dewasa gitu ya, ya sudah balik gitu ya, sudah haid, dan saat itu dia sudah siap untuk berhubungan, maka saat itu wajib, walaupun belum pernah berhubungan, tapi saat itu dia sudah wajib diberi nafkah. Jadi dia sudah memberikan kesempatan pada suaminya untuk menyetubuhi dia. Kemudian istri juga ada apa? Sudah kuat untuk berhubungan intim gitu ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah ayyakuna zawaju sahihan. Pernikahannya adalah pernikahan yang sah. Ya, pernikahannya adalah pernikahan yang sah gitu ya. Nah, ini adalah syarat. Kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi jamaah sekalian, maka sang suami belum wajib memberikan nafkah kepada dia, gitu ya. Seperti yang faedah yang pertama kita bahas. Kemudian faedah yang kedua jamaah sekalian, apabila sang istri melakukan nusuz, yaitu sikap tidak taat kepada suaminya, gitu ya, di waktu wajib mengeluarkan zakat fitri, maka yang wajib mengeluarkan zakat fitri adalah istrinya sendiri, bukan suaminya. Contoh gini jamaah sekalian ya, ada sang istri, dia ya itu tadi dinasihati suaminya tidak nurut, dia keluar sembarangan gitu ya. Suaminya bilang, kamu jangan kemana-mana, di rumah saja, ya harus anak-anak kita itu terlantar dan sebagainya. Akhirnya tapi istrinya malah keluar terus, suaminya kerja keluar, dia juga keluar arisan, shopping terus dan sebagainya. Akhirnya termasuk istri yang nusyuz, dinasihati tidak bisa. Maka kita katakan istri yang seperti ini sudah tidak wajib lagi kita kasih nafkah, ya, karena nusyuz itu tadi. Ini sudah keluar dari ketaatan, dan juga sang suami juga tidak berkewajiban untuk memberikan zakat fitri untuk istrinya itu tadi. Artinya tidak wajib mengeluarkan zakat fitri istrinya, tidak wajib ya. Jadi demikian. Karena di dalam bab nikah jamaah sekalian, ada beberapa syarat wajibnya memberikan nafkah setelah berhubungan. Artinya setelah berhubungan suami istri gitu ya, setelah berumah tangga, ya sudah punya anak, itu berarti sudah berhubungan gitu ya. Nah, ternyata ada syarat-syarat juga. Sang suami wajib memberikan nafkah, yang apabila syarat ini tidak terpenuhi, walaupun sudah punya anak banyak gitu ya, sudah lama berhubungan, sang suami bisa tidak wajib lagi memberikan nafkah. Yang pertama adalah ayyakuna zawaju musiran, atau ayyakuna zawju musiran, yaitu syarat yang pertama adalah sang suami adalah orang yang mampu memberi nafkah. Syarat yang kedua adalah itu tadi ya, sang istri adalah taat kepada suaminya. Ya, apabila sang istri sudah tidak taat pada suaminya, maka saat itu ya tidak wajib lagi diberi nafkah padanya. Kalau sudah tidak wajib diberi nafkah, maka dia juga tidak wajib untuk dikeluarkan zakat fitri. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, kita akan menjelaskan tentang masalah macam-macam bahan makanan yang wajib dikeluarkan sebagai zakat fitri. Ya, kita sudah tahu. Jadi mengeluarkan zakat fitri itu adalah mengeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok yang ada di setiap negeri. Ya, kalau di dalam hadis dijelaskan, nah itu diwajibkan mengeluarkan zakat fitri dari syair, kemudian tamr. Karena apa? Itu adalah makanan pokok yang ada di Madinah ketika itu. Namun ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga berlaku untuk setiap bahan makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama di masing-masing negeri gitu ya. Nah, ketika itu dia wajib mengeluarkannya. Jadi tidak harus kurma. Kurma di sini nggak faedah gitu. Justru bisa jadi tidak sah kalau di Indonesia gitu ya. Kemudian tentang masalah takaran ya, kita sudah tahu zakat fitri takarannya adalah 1 sa'. Ya, 1 sa'. 1 sa' itu kalau ditakar dengan liter sebagian ulama gitu ya, khususnya di Indonesia, untuk lebih hati-hatinya adalah kalau ditakar dengan liter adalah sebanyak 3,5 liter. Kalau dengan kilo itu 2,5 kilogram. Ini insya Allah sudah dikatakan 1 sa'. Jadi gini, kalau antum ya, membeli beras yang plastik itu seberat 5 kilogram, maka itu bisa 2 jiwa aja mas sekali. Bisa 2 fitrahan itu ya, kita dengan istri kita gitu, kalau memang masih berduaan belum punya anak. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentang masalah kapankah dikeluarkan zakat fitri. Jadi wajib mengeluarkan zakat fitri pokoknya sebelum sholat id, sebelum pelaksanaan sholat id, dan haram ditunda-tunda sampai setelah sholat id. Antar baru dia mengeluarkan setelah pulang dari sholat id.
maka saat itu hukumnya adalah berdosa itu tadi ya. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Ibnu Umar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Jadi Rasulullah, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, itu pernah memerintahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan agar zakat fitri ditunaikan sebelum manusia keluar menuju salat Id. Jadi artinya setelah-telatnya, mungkin habis subuh, habis sholat subuh, dia baru mengeluarkan, silakan, nggak masalah. Yang penting jangan sampai orang keluar menuju sholat Id. Dia baru mengeluarkannya setelah dia selesai sholat ini adalah